Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penerbangan dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat, dan salam spirit aviasi. Ya sahabat, pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya ingin berbagi informasi yang tentu saja terkait dengan aturan perjalanan, khususnya dalam hal ini adalah naik pesawat terbang, karena kami senantiasa fokus di dunia aviasi, tiket pesawat sejak 2011. Alhamdulillah. Ya sahabat, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, telah terjadi beberapa kali ya, atau mungkin bisa kita katakan banyak sekali perubahan-perubahan regulasi perjalanan, regulasi naik pesawat atau penerbangan, sehingga hal ini menjadikan keharusan bagi calon penumpang ya, sahabat yang ingin terbang untuk selalu mengupdate informasi terbaru tentang syarat penerbangan. Dan ketika mengupdate-nya juga harus hati-hati ya, ketika menggoogling gitu ya. Ketika googling kita menginput tulisan atau kalimat syarat penerbangan, malah yang keluar itu yang sudah tidak berlaku, sehingga menjadi kebingungan ya bagi kita semua, karena jejak digital tidak dihapus untuk berita-berita lama. Misalnya syarat penerbangan di akhir tahun 2021 itu berbeda sekali dengan aturan saat ini, atau ketika kita klik di Google itu aturan mudik, malah yang keluar aturan mudik tahun 2020. Maka menjadi kepentingan yang mendesak bagi para calon penumpang ya, khususnya di periode mudik ini ya. Ada jutaan masyarakat Indonesia akan mudik ya, baik jalur darat, laut ataupun udara, sehingga mengetahui aturan terbaru itu adalah kewajiban ya, keniscayaan agar tidak terjadi gagal berangkat ya, karena tidak lengkapnya syarat atau kurangnya administrasi yang diwajibkan oleh pemerintah. Ya sahabat, per 2 April 2022 itu Satgas COVID-19 Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran terbaru, surat edaran Kasatgas nomor 16 tahun 2022 yang mengatur perjalanan ya terbaru ya, aturan terbaru untuk perjalanan maksud kami, dimulai tanggal 2 April 2022 sampai dengan perubahan atau munculnya surat edaran yang terbaru. Jadi surat edaran ini juga menjadi acuan untuk syarat perjalanan di periode mudik ya, akhir April sampai awal Mei 2022 ini. Surat edaran Kasatgas ini juga diperkuat ya dengan munculnya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 36 yang khusus membahas tentang syarat perjalanan udara. Jadi sahabat sekalian, di kesempatan ini kita akan ringkas saja apa-apa saja syarat penerbangan ya yang harus kita lengkapi, yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan perjalanan di periode April ini hingga ada aturan barunya nantinya. Yang pertama mengenai protokol kesehatan ya sahabat. Jadi tidak ada perubahan
sama sekali tentang protokol kesehatan ya, seperti memakai masker ya, masker medis, atau kalau kita pakai masker kain itu harus 3 lapis ya. Lalu kita harus rajin mencuci tangan ya, juga membawa hand sanitizer. Pokoknya prokes-prokes yang dahulunya diterapkan itu tidak ada perubahan. Selanjutnya seperti jika penerbangannya kurang dari 2 jam, maka kita tidak boleh mengkonsumsi ya makanan atau minuman selama perjalanan, kecuali ada memang akibat penyakit, misalnya dia harus minum obat atau apa itu diperkenankan. Lalu jaga jarak dan seterusnya, itu tidak ada perubahan yang berarti. Jadi sahabat, terbang kita masih dalam kondisi pandemi, semoga segera berakhir ya pandemi, endemi dan normal gitu. Kita tetap diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ya, jangan sampai berangkat ke bandara kita lupa bawa masker ya. Siapkan masker, siapkan stoknya juga, bawa beberapa gitu. Terus yang kedua, ini yang terpenting adalah tentang vaksinasi dan tes COVID-19. Nah, ini yang harus kita cermat sekali, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Jadi sahabat, di surat edaran Kasatgas nomor 16 tahun 2022 dan surat edaran Kemenhub nomor 36 tahun 2022 itu telah jelas sekali menyatakan bahwasanya yang pertama, tentu saja syarat terbang itu wajib sudah vaksin. Jadi kalau sahabat belum pernah vaksin, maka tidak diperkenankan untuk naik pesawat ya. Syaratnya itu yang pertama wajib vaksin. Nanti ada kriteria orang yang boleh nggak vaksin nanti yang di nomor sekian ya. Itu yang pertama, wajib vaksin. Yang kedua, ketentuan vaksin dan aturan tes COVID yang mengikutinya. Nah, ini yang harus sahabat perhatikan baik-baik. Yang pertama, di aturan saat ini, jika sahabat ya baru 1 kali vaksin, maka ketika akan terbang itu wajib tes PCR ya, PCR. Wajib tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dihitung dari pengambilan sampel. Jadi itu yang pertama, 1 kali vaksin wajib tes PCR. Catat itu, jangan sampai salah. Yang kedua, jika sudah 2 kali vaksin, jika sudah 2 kali vaksin, maka diwajibkan untuk masih diwajibkan untuk tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau bisa juga dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Jadi ini harus kita pahami ya. Jadi kalau baru maksudnya sudah 2 kali vaksin, jika sudah 2 kali vaksin, maka sahabat masih wajib tes COVID-19, namun tidak seperti yang 1 kali vaksin. Yang 1 kali vaksin itu wajib PCR. Maknanya apa? Yang 1 kali vaksin tidak boleh antigen, ya, hanya boleh PCR. Sedangkan yang 2 kali vaksin, dia bisa milih mau PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Maka lebih baik gunakan antigen karena lebih murah biayanya gitu kan, 50 sampai 100 ribu, sedangkan PCR 200 ribu sampai bisa 350 ribu. Itu aturan vaksinasi. Yang sudah 2 kali vaksin masih wajib tes COVID-19, bisa PCR 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Jangan sampai salah dan jangan sampai keliru. Yang ketiga, jika sudah 3 kali vaksin ya, atau sudah booster, maka tidak diwajibkan untuk tes COVID-19. Tidak diwajibkan sama sekali. Jadi tinggal berangkat. Nanti siapkan data di aplikasi Peduli Lindungi. 3 kali vaksin atau sudah booster, tidak diwajibkan tes COVID-19, baik itu PCR
maupun antigen. Nah, itu sahabat perbedaannya. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Vaksin 1 wajib PCR, tidak berlaku antigen. Vaksin 2 masih wajib tes COVID, bisa PCR atau antigen. Vaksin ketiga kali atau sudah booster itu tidak diwajibkan sama sekali untuk tes COVID-19. Semoga sahabat bisa memahaminya, tidak keliru, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Ada 2 kriteria calon penumpang atau calon pelaku perjalanan yang dibebaskan untuk tidak vaksin. Yang pertama adalah orang-orang yang punya penyakit khusus atau penyakit komorbid, ya, yang memang tidak bisa untuk divaksin. Maka orang-orang seperti ini dibebaskan untuk vaksin, sehingga mereka bisa diperbolehkan, ya, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan udara. Namun ada syarat tambahan di aturan ini. Syaratnya adalah calon penumpang yang ada penyakit khusus, maka dia harus melapor terlebih dahulu ke rumah sakit umum daerah setempat, ya, rumah sakit umum daerah provinsi, ya, atau kota yang resmi. Maksudnya adalah rumah sakit pemerintah, ya, bukan rumah sakit swasta. Dia harus datang ke rumah sakit umum atau rumah sakit provinsi atau kota tadi untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter, ya, dokter yang punya kapabilitas terkait hal tersebut, bahwasanya memang orang-orang ini tidak layak untuk divaksin, ya, tidak bisa untuk divaksin, sehingga mendapatkan surat keterangan dari dokter di rumah sakit umum daerah, ya, rumah sakit pemerintah, ya, bukan rumah sakit swasta. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang-orang yang punya penyakit khusus atau komorbid ini setelah mendapatkan surat bebas vaksin dari rumah sakit pemerintah, mereka harus menyiapkan diri dengan tes COVID-19. Nah, di aturan terbaru ini, tes COVID-19 bagi mereka yang tidak bisa vaksin akibat penyakit khusus, yang berlaku hanyalah tes COVID berupa PCR. Ya, ingat itu, tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Berbeda dengan aturan sebelum ini, yang bebas vaksin akibat penyakit khusus itu bisa PCR ataupun antigen. Nah, di aturan yang terbaru, antigen tidak berlaku, hanya diperkenankan PCR yang masa berlakunya 3 kali 24 jam ketika pengambilan dihitung dari pengambilan sampel. Itu harus diingat, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Yang kedua, kriteria penumpang yang bebas vaksin adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun. Berbeda dengan penyakit khusus tadi, anak-anak di bawah usia 6 tahun itu bebas vaksin, tidak perlu surat keterangan dokter, lalu tidak perlu juga tes antigen, tidak perlu tes PCR. Yang diperlukan apa? Anak-anak di bawah 16 tahun wajib terbang bersama pendamping. Dalam hal ini adalah keluarga, ya, bisa bapak, bisa ayah, bisa nenek, bisa kakak, yang itu dibuktikan dalam bentuk kartu keluarga, bawa juga akte lahir. Pokoknya jangan sampai anak-anak terbang tanpa pendamping. Yang paling diutamakan adalah pendamping, tentu saja keluarga. Jadi ketika di bandara harus melihatkan bukti ini adalah anak saya, ini adalah cucu saya misalnya. Jadi jangan sampai salah. Oke sahabat, penyakit penumpang yang punya penyakit khusus bebas vaksin, namun harus menyiapkan surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah bahwasanya bebas vaksin, memang tidak layak vaksin, lalu wajib tes PCR berlaku 3 kali 24 jam. Anak-anak di bawah 6 tahun itu dibebaskan vaksin, dibebaskan tes COVID-19 tanpa harus menyiapkan surat dari dokter. Oke, kita lanjut. Aturan selanjutnya yang paling juga penting adalah mengisi data IHAK, ya, IHAK domestik di aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Nah, nanti sahabat bisa cek di video kami sebelumnya cara ngisi IHAK, ya, mudah sekali. Tinggal masukin nomor penerbangan, terus kita kalau sudah install dan sudah login, sudah terverifikasi data kita,
nanti otomatis muncul nama kita, nik kita, dan tidak sampai prosesnya bermenit-menit, itu langsung nanti di proses akhir apakah kita layak terbang atau tidak. Jadi sahabat, silakan nanti sebelum berangkat di update aplikasi Peduli Lindunginya, diisi data, nanti di proses akhirnya akan ada tampilan layar apakah kita layak terbang atau tidak. Nah sahabat, mungkin di video ini sekian dulu yang bisa kita bagikan. Adapun pertanyaan yang sering menggantung gitu ya, pertanyaan yang sering menggantung terkait tentang aturan syarat penerbangan anak-anak di atas 6 tahun. Nah ini sering banyak sekali nih pertanyaan ini. Bagaimana sih aturan perjalanan anak-anak di atas 6 tahun sampai 17 tahun? Sedangkan anak-anak di rentang usia itu baru 2 kali vaksin, ya belum booster, ya kan? Kebijakan booster hanya untuk 18 tahun ke atas. Itu bagaimana yang di bawah 18 tahun? Mereka baru 2 kali vaksin, apakah mereka bisa terbang tanpa harus antigen? Apakah mereka harus antigen dulu? Nah itu akan kita bahas di video setelah ini, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, salam sehat, salam semangat, dan salam spirit aviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.